beriman tepat kilo rifung Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ia ro tepat tak ya, itu memiliki 6 rukun. Yang paling inti dan yang paling kuat yaitu al-imanu billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khusus pembahasan ini itu masuk pembahasan tauhid yang berkaitan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah masuk pembahasan tentang tauhid. Kemudian yang kedua adalah beriman kepada malaikat. Matepeki makada engkau suruhna fung Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan malaikat, dan dia guru matu ya, kita akan pelajari bagaimana cara kita beriman kepada Allah. Pipogi batia tak matepek lor fung Allah ta'ala, pipogi batia tak matepek lor malaikat na fung Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab. Ia purana peturungai fung Allah subhanahu wa ta'ala, pipogi batia tak matepek lor kitab-kitab na fung Allah subhanahu wa ta'ala, ia purana peturungai. Kemudian beriman kepada para rasul, matepek kilo risinina surona fung Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita beriman kepada Rasul, insyaallah kita akan bahas pada waktunya dan pada pembahasannya. Dan beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari akhir ya, bagaimana cara kita beriman kepada hari akhir kita akan bahas insyaallah. Dan yang terakhir, beriman kepada takdir Allah baik dan buruk. Kaki matepek lau rupang Allah, kaki matepek lau ya takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala, ainu purna patentui fung Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada takdir ini adalah masalah yang sangat penting, yang banyak orang tidak memperhatikan. Padahal hantaman-hantaman itu ya, yang akan, misalnya kalau orang mendapatkan musibah, yang paling pertama dihantam itu adalah akidah, keyakinan ya. Makanya karena masalah takdir ini ya kudina menggelo biasa ni masandro ya. Kalau ada misalnya yang kebalu-baluna, kemudian kebetulan di sampingnya ada yang jualan yang sama, nah seni maka dah nah ada dalik nah, atau muncul suuzon kadang ke kapan pakai-pakai ya, dan seterusnya ya. Itu kenapa masalah iman kepada takdirnya tidak baik, dia nama gelo. Termasuk dalam hal ini yang harus kita arahkan perempuan dalam iman kepada takdir. Laki-laki dan perempuan sama, tapi perempuan ini banyak mengalami karena mereka lebih pada menjadikan perasaan itu sebagai hakim yang membuang ya, yang apa namanya dalam menentukan keputusan. Baik, kemudian lecek sikit pada pembahasan rukun ihsan ya, rukun ihsan yaitu sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Masompa ke lorfong Allah subhanahu wa ta'ala pada toha di tefong Allah subhanahu wa ta'ala. Fa illam takun tara neki narekudem di tefong Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu yarak. Maka kita yakini bahwa Allah melihat kita ya. Ini al-ihsan ya, tu narekong ke to diperhatikan di kita majama biasa tu nak bercengi berarti anu majama ya. Ihsan, muhsin, orang yang berbuat baik itu karena dia merasa diperhatikan dan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal aku masam pajaki, kalau kita lalai ya reka masam pajaki kubolata, kita salat di rumah itu biasanya salatnya cepat, Allahu akbar, bismillah, Allah, dan seterusnya, cepat sekali ibadahnya. Nah, sebab magai tidak, dia merasa tidak ada yang memperhatikan. Tapi kalau di masjid karena merasa ada yang melihat dan memperhatikan, apa dia cengi ya.
dicengi gerakan-gerakan salat. Seperti itulah manusia. Kalau dia tidak merasa diawasi oleh Allah, ya napigok ni melo napigok. Kenapa? Karena dia tidak merasa diawasi. Jadi, dan inilah tingkat yang paling tinggi, al-ihsan. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan tu maka kau mega CCTV. Nampaknya orang-orang ini nanti terpaksa menjadi baik kalau dia diawasi. Kata CCTV mitai. Kalau ke sini CCTV, dia akan memperbaiki kinerja atau kerjanya. Begitulah seorang hamba. Jika dia selalu menghadirkan dan merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan memperbaiki amalnya, kemudian menggunakan dan memanfaatkan umurnya. Sebenarnya tiga hal ini, Islam, iman dan ihsan, itu narampai hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim. Ya, oleh malaikat Jibril dalam wujud manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Memula aku tanya tentang apa itu Islam." Kemudian tanya apa itu iman, kemudian bertanya apa itu ihsan. Ya. Dan Rasulullah SAW menjawabnya. Jadi definisi yang paling baik, aku meloki betuangi agak dia seleng seperti definisinya Rasulullah. Betuang ia purna pala tukangnya Nabi Muhammad SAW. Kerja Rasulullah bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua adalah mendirikan salat, menunaikan zakat, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah. 5 ini definisi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula apa itu iman? Definisi yang paling baik adalah definisi yang tukangnya Nabi ta. Maka dia rada sangi matepe. Kalau kita mau uji bahwa kita ini adalah orang beriman kepada Allah, menggelo ni ketepe ta lur Allah taala. Ya. Bagaimana iman kita? Dia sengi menggelo si cocok pa dengan apa yang kita lakukan terhadap apa yang dijelaskan atau diinginkan oleh syariat. Ya sudah semegelo. Itu yang dimaksud dengan baik. Ya, si turui si bawa engkap oleh purana tiwi Nabi Muhammad SAW, itu baru bagus. Jadi tidak sembarang orang makada mengatakan ini bagus. Bagus menurut siapa? Ya, boleh jadi yang menggelo di seseta tapi dia nak menggelo di sesena agama tak. Pada misalnya sujugi membaca ki Al-Quran. Ya, dan komelo ki hitung-hitung kadaki iro sempajang apalah memang ni. Mau baca Quran tambah lagi. Tapi nareko di pasi gabungi ya dibaca. Mau baca Quran ketika kita sujud itu justru sesuatu yang diharamkan. Membaca Al-Quran ketika sujud. Agama tidak seperti itu. Padahal sebaca subuh kadaki 2 rakaat mega apalana. 3 pikon ditambah 3 rakaat. Kadaki mega apalana de karena ya natu maka nareko kita dalam beragama itu tidak mengikuti hawa nafsu. Dia da cuiri ya hawa nafsu ta maka dia menggelo disedih. Ya agama dia disedih-sedih. Ya roh agamanya dia disedih-sedih. Makanya pakutana makada mata sedih dia disedih agama. Maka daki aga adanna fong Allah taala makkuto paner itu aga adanna nabita. Kan biasa apa kero. Makutana mata sedih ustaz. Ya, kena kutana mata sedih. Ya, jadi dipinter ni berarti tak makutana makada. Maga tangana aku orangnya ya rega hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nada tu mega mape bali na sedih-sedih to. Maka dia nasaba pakutanana maka dia mata sedih jadi mape balina na sedih-sedih to ni. Padahal agama itu adalah dalil sesuai dengan Al-Quran ya rega hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tamat sikit pembahasan yang baru. Pepoge bateta matapuk lur fong Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah yaitu
Pertama, beriman akan rububiyah. Dia sengi rububiyah, maka daki dialah yang maha menciptakan, memiliki, menguasai dan mengatur segala sesuatu. Oncokna ya poncokna mereka ada, maka daki ya, yaitu ifradullahi ta'ala bi af'alihi, ya, terhadap semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya yang menyembuhkan, hanya Allah yang berhak menyembuhkan. Yang itu dia di peletu misalnya, dok tolong sembuhkan saya, tolong obati saya, iya benar. Nah sebab mengobati itu dia mesti sau. Tapi kalau kita mengatakan sembuhkan saya, itu perkataan salah. Nah sebab artinya dokter yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Jadi, kalau mengobati benar, tapi kalau menyembuhkan tidak. Jadi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki, ya, yang menyembuhkan. Yang mana benar? Ya. Jadi kita meyakini bahwa Allah yang menciptakan. Neraka Allah Ta'ala pancahaji berarti aliena mimapunangi, hanya dia yang memiliki. Nah sebab itu rupa tawe, ya maka daki kan itu rupa tawe ketona punangi, betul. Nek kira apunangan na rupa tawe, ya, terbatas, kemudian tidak sempurna. Jadi saya punya misalnya HP, ya, HP ku mau punangi, dia mau punangi HP na tawe. Dan terbatas. Engkau punangi, artinya kenapa punangi tawe, dia punangi ya. Ya. Kemudian dia memiliki tapi tidak bebas dia gunakan, maka dah otoku misalnya bebas kalau pelari di kota nemu lampu merah otoka pelari tidak bebas, nemu ini mapunangi. Tapi Allah Subhanahu wa taala sempurna dan tidak ada batas. Kalau Allah ingin bakar satu kampung, bakar. Misalnya ini kita punya uang, kita mau bakar, tidak boleh. Diharamkan di dalam syariat untuk menghancurkan atau merusak harta, dilarang. Namanya dipunangi. Tapi Allah Subhanahu wa taala bebas dia, tanpa batas, ya. Tanpa batas, sempurna dan tanpa batas. Ya, itulah sebagian ungkapan yang penting untuk diperbaiki. Misalnya ada ungkapan misalnya, Sultan mah bebas, ya. Ya kan? Itu sebaiknya tidak diucapkan. Yang bebas itu hanya Allah. Ya, yang dia punya sesuatu dan dia mau bakar, mau hancurkan, mau tenggelamkan, Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Jangan sifat ini kita arahkan kepada sebagian makhluk, ya, tidak boleh. Jadi diperbaiki. Jadi rorek kadai dipikir-pikir kita nareko kita mau sampaikan, ya, seperti misalnya yang ketua elok-elok kadang ini kaitannya dengan cinta. Kadang aku mencintaimu lebih dari apapun. Kenapa lama anak apa? Itu tidak boleh. Lebih dari Allah, lebih dari Rasulnya. Daripada misalnya ungkapan akan indah pada waktunya, itu mereka akan indah pada waktunya. Jadi ia keyakinannya waktu yang menentukan, atau Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Namun tiba waktunya, kalau Allah tidak menentukan, tidak ada yang terjadi. Bahkan ini mirip keyakinan yang disebut di dalam Al-Quran sebagai ad-dahriyun, orang-orang yang berkeyakinan bahwa mereka itu ada dan binasa karena waktu. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, tidak ada yang membinasakan kami kecuali narapi matoni wattuna.
Itu keyakinan fatal dalam agama ini. Jadi akan indah pada waktunya narekono puelo hong Allah Ta'ala kapero. Tidak akan ada yang indah pada waktunya narekodena puelo hong Allah Ta'ala kalau Allah tidak berkehendak. Di pedicengi batita dalam apa? Itulah kalau akidah kuat, semua perbuatan perkataan itu tersaring cocok moga ya. Apakah sesuai dengan syariat atau tidak sesuai dengan syariat? Ya, kaitannya dengan rububiyah, beriman atau kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini ya bahwa Allah yang menciptakan, bahwa Allah yang memiliki. Ya, misalnya menciptakan, maka kan ada yang menciptakan ini, yang menciptakan kan. Misalnya yang menciptakan lemari, tukang lemari, tukang kayu. Tapi sebenarnya manusia itu terbatas kemudian tidak sempurna. Sebenarnya juga dia tidak menciptakan, dia cuma merubah ciptaan Allah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Tukang kayu itu dia tidak membuat kayu, dia membuat lemari, merubah bentuk kayu jadi lemari. Jadi dia sebenarnya tidak menciptakan, dia merubah dari satu bentuk ciptaan ke bentuk yang lain. Ya, dan itu tidak sempurna serta terbatas. Kemudian jadi kita meyakini bahwa Allah yang menciptakan, berarti hanya dia yang memiliki. Kalau dia memiliki, berarti dialah yang berhak untuk mengatur. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, ala lahul khalqu wal amru. Maka dah Allah taala mapancaji, hanya dia yang menciptakan, wal amru, dan hanya dia yang mengatur segala urusan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan. Jadi kalau dia yang menciptakan, dia memiliki, maka dialah yang berhak untuk mengatur segala sesuatu. Masuk semua ini ya, semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala seperti yang saya sebutkan, menyembuhkan, ciptakan, mematikan, ya, yang membuat bahagia, yang membuat menderita. Allah Subhanahu wa taala yang tentukan semua itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala sesuatu. Makanya ini dari natijah atau hasil tauhid rububiyah ini, maka seseorang itu akan merasa tenang. Nasabah Allah yang menentukan segala sesuatu, Allah yang mengatur segala sesuatu. Allah Ta'ala mempancaji, dia yang menentukan. Ya, misalnya ya, di antara hal yang menyebabkan orang telat menikah itu terlalu besar kekhawatirannya, sebagian seperti ini. Padahal perkara masa depan itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, agar rumah itu diantar dan seterusnya. Dan yang banyak ya, misalnya dalam masalah ini, misalnya kita tidak memiliki harta, dia punangi, tapi biasa to matandre kelas maksudnya mau pilih-pilih to, ya. Ini yang rumitnya di sini, ya. Misalnya kita tidak memiliki apa-apa, tapi kita memiliki standar. Kenapa kita tidak mencari, misalnya kalau ke Mabu ini? Pada Nabi Muhammad SAW menikahi Khadijah, dakwanya aman. Khadijah pada saat itu janda, ya, yang sudah menikah 2 kali sebelumnya, dan itu tidak tercela dalam agama. Daripada kita menimbulkan fitnah kepada diri sendiri. Ini kaitannya tentang masa depan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Jadi cukup yang kita atur itu yang dalam kapasitas kita. Adapun yang hal-hal yang akan datang, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu beriman akan uluhiyahnya Allah
bahwa dialah Tuhan yang berhak untuk disembah. Dialah Allah yang hak dan berhak untuk diibadahi, yaitu ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Ini intinya, dan semua rasul diutus untuk ini, semua kitab diturunkan untuk ini, bahkan segala ciptaan untuk ini, yaitu beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya penciptaan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya, wa ma, ya, dan tidaklah, ya, majapudi pura upanca jiwi, khalaqtu al jinna jin wal insa, maka tahu penutur patawe illa liya'budun, sangadina akatana memuarai, ya, beribadah kepada aku. Kemudian Al-Baqarah ayat berapa? 21. Ya ayyuhan nasu u'budu, wahai manusia sembahlah rabbakumul ladzi khalaqakum, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Tujuan penciptaan adalah ibadah. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi tujuan penciptaan adalah ibadah, tujuan ibadah adalah bertakwa. Ya, dalam ibadah puasa misalnya ini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Jadi tujuan penciptaan adalah ibadah, tujuan ibadah adalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya, ya, bahwa semua rasul itu diutus untuk ini, tauhid, untuk menyampaikan bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah. Mestinya dakwah fokusnya di sini. Kalau Allah mengutus semua rasulnya ini untuk menyampaikan bahwa hanya Allah yang berhak disembah, maka mereka adalah da'i, orang-orang yang Allah utus untuk menyeru. Maka kita pun yang dalam dakwah hendaknya yang menjadi prioritas itu adalah tauhid, ataukah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah. Sebab kalau orang baik keyakinannya dalam rububiyah, itu tidak bisa menyelamatkan. Dia yakin maka Allah Ta'ala pancaji, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki, tapi dia yakin itu, tapi kemudian dia menyembah selain daripada Allah, itu tidak akan menyelamatkan. Makanya itu banyak ayat yang menjelaskan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, wala in sa'altahum man sakhkhara asy-syamsa wal qamar, ya, wala in sa'altahum, jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan matahari dan bulan, jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang di tangannya segala kekuasaan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, mereka akan menjawab Allah, tauhid rububiyah. Tapi bersamaan dengan itu mereka tidak menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid rububiyah itu tidak menyelamatkan seseorang dari dari api neraka, walaupun dia baik tauhid rububiyahnya. Dan ya, fenomena yang ada bahwa ternyata orang-orang dahulu baik akidahnya di dalam rububiyah, mereka tidak pernah meyakini bahwa ada yang menciptakan selain daripada Allah. Mereka tidak meyakini bahwa ada yang mematikan selain daripada Allah. Yang mereka tersalah itu adalah, ya, mereka tidak menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang, ya, double nih, rububiyahnya sudah salah, lebih-lebih uluhiyahnya. Dia menyerahkan sebagian yang menjadi kekhususan Allah kepada makhluk.
Kemudian setelah itu dia juga meminta, berdoa, memohon dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi double kesalahan dan kekeliruannya. Jadi tauhid uluhiyah yaitu mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beriman kepada Allah akan al-asma' was sifat, bahwa Allah memiliki nama-nama ya yang sempurna, nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna dan sifat-sifat yang sempurna. Maksudnya bagaimana? Kalau kita meyakini bahwa Allah memiliki nama dan memiliki sifat, cara untuk mengetahui nama dan sifat itu kepada lelena. Kita hanya meyakini apa yang ada dalilnya. Jadi cara beriman dengan al-asma' was-sifat ini, tauhid al-asma' was-sifat, yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menafikan, meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya, dan berhenti di mana Allah dan Rasulnya berhenti. Dari sini banyak di antara umat Islam yang tergelincir, seperti akidah Asy'ariyah, yang dalam hal ini begitu pula Al-Maturidiyah, karena tidak berhenti di mana dalil berhenti. Kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis, dan menafikan apa yang dinafikan oleh Al-Quran dan hadis, dan berhenti di mana Al-Quran dan hadis berhenti. Betul kau digaga dan lele, ya, jangan terus di situ. Misalnya yadullah atau aina Allah, tiga pun Allah Ta'ala, di mana Allah? Kita karena ada dalil maka kita mengatakan Allah di langit. Nah, sebangka dalil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bertanya kepada budak perempuan, kepada aina Allah, mana sebab ku tanai? Tiga pun Allah Ta'ala napa bali ni maka dah fis sama, di langit. Mana sah? Ya. Dan semua dalil yang bercerita tentang turunnya Al-Quran itu menetapkan bahwa Allah itu di atas. Pak ada sengit turun dari atas ke bawah. Ya. Maka dari sini keyakinan bahwa Allah itu ada di mana-mana adalah keyakinan yang batil, tidak benar. Maka dari alladzi ayyana al-aina la yu'ayyan, ya nasepat tentu yang menentukan di mana tidak boleh ditanya dia di mana. Yang menentukan arah tidak boleh ditanya dia di mana. Perkataan ini tidak dikenal dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini banyak diambil dari akidah Syiah. Ya, akidah Syiah. Jadi kemudian sebagian orang akalnya tidak terima. Ya kumpul Allah Ta'ala maka dah la ya'lamullaha illallah, tidak ada yang mengetahui Allah secara persis kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-asma' was sifat, kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah, kita menafikan apa yang dinafikan oleh Allah, kita berhenti di mana dalil berhenti. Kita berhenti di mana dalil berhenti. Misalnya ketua makutana tegena sifat Allah Ta'ala waktu arsh belum diciptakan. Arsh kan makhluk. Di mana Allah sebelum arsh diciptakan? Aku yakutanaki makoro. Aku bapak balina. Kita katakan Dewi Sri. Itu. Nasabah yaitu pakutanai tidak semuanya harus dijawab. Yaku disengi kita jawab. Kalau tidak diketahui jangan cari jawaban yang mengada-ngada. Maka dia agak dalilnya tujuannya kutu. Tidak ada dalilnya. Kecuali lo kini padung-padung. Ya. Biasa tu ketemu aku tanah, napas sakit maka dia loki ke dia beli-beli. Lagi dia beli-beli bubah. Dia memaksa. Di situlah kita berhenti di mana dalil berhenti. Kalau tidak ada informasi sudah. Ini tentang Allah. Tentang diri kita saja dia diseng secara persisnya. Itulah adabnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan lebih rincikan nanti mungkin pada pertemuan-pertemuan selanjutnya tentang tauhid al-asma was sifat,
insyaallah. Dan kita akan lanjutkan nanti pepo je bate tak mapas sewa, bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelas? Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Masyhur dan kelinga tentang Nur Muhammad. Narampai mega pencerama dan banyak akidah-akidah yang seputar ini. Maka dia itu Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamulangi hakiki pacapurangi rilahirengih. Ini maksudnya kembali kepada konsep Nur Muhammad. Kemudian dia akan sampai pada hasil, maka dia itu Nabi tak dia nak mati, bahwa Rasulullah itu tidak meninggal. Apakah kita akan mengingkari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zumar, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, maka Muhammad iku mati ku mati dan mereka juga akan mati. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak percaya bahwa Rasulullah meninggal, tapi pada akhirnya dia harus percaya bahwa Nabi SAW meninggal. Rasulullah SAW meninggal, jadi dia akan sampai kepada itu bahwa Rasulullah itu tidak meninggal. Jadi Nur Muhammad ini konsep ibadah, konsep akidah dan keyakinan yang tidak ada asal muasalnya. Dan mereka sandarkan semua ini, ya sandar sena hadis palsu, dia nak bunga-bunga hadis-hadis yang palsu. Misalnya ya kita sebutkan bahwa diantara yang masyhur membawa akidah ini kitab Barzanji. Barzanji ini keyakinannya tentang Nur Muhammad. Biasa mah Barzanji ke? Maka al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Na ya surga makoto peneritu papinya mena upaha ya napa boleh ya tomas salawai mapas salamai ya reka toma pa baraka elori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya abtadiul imla bismidzatil aliyah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa aula wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bit taqaddumi wal awwaliyah. Hasan Ja'far ya Al-Barzanji ini kada, dan saya bersalawat dan bersalam kepada cahaya yang disifatkan dengan terdahulu dan awal. Itu keyakinannya. Al-muntaqili fil guraril karimati wal jiba, yang berpindah-pindah dari keturunan-keturunan yang mulia ini. Jadi begitu. Jadi cahaya ini dari Rasulullah kemudian berpindah ya narmatu jajaman dengan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan seterusnya. Dan itu hadisnya palsu. Karena saya waktu maka dah engkau hadis palsu, maka dah laulaka ma khuliqal aflak. Menengetan iku Muhammad di upanca jawi alam. Hadisnya palsu. Kata hadisnya maka dah kuntu nabiyyan, nabi memena wa Adam bainal ma'i wat tin, dan sedangkan Adam ini antara tanah dengan air. Nabi Adam betul dia pun ancaji tahu nabi memena iya. Itu hadisnya palsu. Banyak orang yang membawakan ini dan tidak segan-segan mengatakan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia membangun akidah di situ padahal hadisnya palsu. Ya. Terutama Barzanji tadi itu. Jadi itu keyakinannya itu berpindah dari generasi ke generasi sampai kepada Nabi Adam, ya.
nanti mal lahir ni ketika bertemu Abdullah dengan Aminah melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cahayanya dulu. Jadi berpindah dan hadisnya palsu itu. Maka dia ajak, jangan engkau letakkan cahaya ini kecuali keturunan yang mulia. Dari Nabi Adam ada keturunan yang paling mulia namanya Syith. Keturunan Nabi Adam itu ada 40 dan menjadi 20 pasang. Ya. Karena syariat Nabi Adam yaitu keturunannya itu seperti suku, jadi bisa menikah satu sama lain. Ada juga hadis palsu makadah ya Nabi Adam, jadi cahaya Rasul itu ada di pundaknya sini, maka dia puang melo kami tai Nurul Muhammad dipelecek ko di lindrona ya, maka dia pewitai dipelecek aku pajelok nah. Maka dari samana seding ke mau tersisa cahaya di belakang ini. Akhirnya dipelecek ni cahayanya Abu Bakar di jari tengah, Utsman di jari manis, ya, Umar di jari manis, Utsman di jari anak jari ini, kemudian Ali di ibu jari. Sini tadi Nabi Adam cahaya ini. Sampai Nabi Adam ini diturunkan ke bumi, macam malino, akhirnya cahaya ini redup. Hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Kemudian hadis yang paling diangkat untuk menguatkan akidah Nur Muhammad ini hadis Jabir yang disandarkan kepada Abdul Razzaq. Abdul Razzaq ini beliau punya Al-Musannaf, beliau punya tafsir, beliau ulama besar. Tapi tidak pernah ditemukan hadis ini di semua karyanya. Cuma disandarkan saja. Tapi kalau kita mencari tidak ditemukan, yaitu hadisnya Jabir. Maka ada awwalu ma khuliq nuru nabiyyika ya Jabir. Yang pertama yang diciptakan cahaya nabimu wahai Jabir. Itu hadisnya palsu. Bahkan Al-Imam At-Tirmidzi As-Suyuti dalam dua kitabnya Al-Fatawa dengan Syarh Sunan At-Tirmidzi Qutul Maghazi mengatakan ini tidak ada asalnya ini. Tidak dijumpai, tidak perlu dijelaskan karena ini tidak ada asalnya. Coba, Imam As-Suyuti mengatakan seperti dia tidak perlu dijelaskan juga, tidak ada asalnya, tidak asalnya. Bahkan ulama mencantumkan dalam hadis-hadis rentetan hadis-hadis palsu. Ya, bahkan tokoh sufi sekalipun yang ada di Maroko itu menulis satu kitab namanya Irsyadul Hair li Bayani Wad'i Hadits Jabir. Artinya memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bingung terhadap kepalsuan hadisnya Jabir. Ini orang sufi mengakui hadisnya palsu. Ya, seperti misalnya yaitu Abdullah ibnu Siddiq Abdul Al-Gummari, saudaranya Ahmad Al-Gummari itu tokoh sufi di Maroko. Tokohnya, bosnya, dia banyak bermasalah terhadap Syekh Al-Albani. Tapi bersamaan dengan itu dia mengatakan palsu. Palsu nih hadis. Jadi akidah Nur Muhammad ini hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Dan ini sangat parah. Banyak mega baca-baca apa jaji Nur Muhammad. Keyakinan orang-orang yang menggunakannya. Jadi pentingnya kalau kita dalam beragama maka ada politik asalnya bahkan Nur Muhammad ini disebutkan oleh Syekh Ihsan Ilahi Zahir. Beliau mengutip perkataan seorang doktor Abul A'la Al-Afifi mengatakan bahwa konsep Nur Muhammad ini tidak pernah dikenal pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saat itu dikenal dari kalangan Syiah dan semua sandarannya hadisnya palsu. Misalnya yang pertama diciptakan adalah cahaya Muhammad, yang pertama diciptakan adalah saya, dan semuanya. Jadi mereka meyakini bahwa Rasulullah asal penciptaan. Itu adalah kekeliruan dan sangat bertentangan dengan Al-Quran.
Begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya bahwa jadi dulu dijelaskan kepada agama Nur Muhammad dan seterusnya. Dalilnya dulu tentang akidah ini. Tuang politik asalnya dari mana asalnya? Dan ini hanya sebagian saja dan tidak diajarkan secara umum. Ada tempat-tempatnya, ada majelisnya yang ke waktu-waktu diajarkan dan kepada agama Islam tidak, dia terbuka, ya, bisa diajarkan dan didengarkan oleh siapapun. InsyaAllah kita akan melanjutkan pada pembahasan yang lainnya yang berkaitan tentang hal-hal yang perlu diperbaiki dan diluruskan, baik secara dalil maupun secara pemahaman, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.